Tadi lagi posyandu ibu. Jadi ibu-ibu di sini saya mau cerita ya. Di sini ibu-ibu ada selalu punya problem nggak saat menyusui bayinya? Ada. Oh iya, Anaknya dikit. Iya. Iya. Terus produksi asinya gimana ibu? Alhamdulillah lancar. Oh, iya. Terus ibu-ibu di sini kalau mau makan atau mau menyusui bayinya tuh kayak takut makan ini ya bakal sakit gak ya ke bayinya? Iya benar. Nah jadi sekarang di sini saya mau mengajak ibu membaca atau mengetahui mitos atau fakta makanan untuk ibu menyusui. Nah, saya kemarin sebelum membawa pematerian ini, saya kemarin lewat jalan-jalan di perumahan warga. Nah, saya dengar ada Ibu Lina yang baru melahirkan ya. Beliau tuh lagi debat sama ibu mertuanya. Saya tanya kenapa, ternyata saya dikasih tahu bahwa mertua Ibu Lina itu bilang, Bu saya pengen makan pedas tapi sama mertua saya gak dibolehin karena takutnya bayinya mencret lah iya sakit perut gitu. Padahal ya Bu, kalau kita habis melahirkan tuh justru yang paling cepat recovery saat melahirkan itu makanan, karena makanan itu bisa bikin happy gitu, bisa bikin produksi asinya lancar. Nah terus ini mitos dan faktanya. Nah, mitos dan faktanya, makan pedas bisa bikin ASI pedas dan bayi diare, betul gak ibu-ibu? Mitos. Enggak. Karena saya makan sebenarnya gak benar juga, karena kan saat kita makan makanan apapun itu, yang keluarnya, yang dikeluar dari ASI itu bukan rasa makanannya. Jadi mau kita makan pedas, mau kita makan yang berminyak, itu tetap aman. Terus yang selanjutnya, ibu menyusui harus makan banyak sekali biar asinya lancar. Itu mitos atau fakta ibu-ibu? Enggak. Tapi saya banyak sapi makan. Kalau lapar aja ya. Makan apapun boleh, tapi ibu-ibu harus bisa tetap mengatur makanan secukupnya. Jadi gak boleh makan terlalu banyak, gak boleh juga makan terlalu sedikit. Kenapa? Karena kalau kita makan terlalu banyak juga, selain bikin agak sehat atau bikin tambah berat badan, nah nanti ke kesehatan kita juga ngaruh. Kalau kesehatan kita terkena problem atau misal kita kembung atau apa, jadi kita juga gak mood untuk menyusui anak kita. Nanti kita ada problem untuk menyusui anaknya. Makanya kalau untuk soal makanan, kita harus fokus pada kualitas dan kuantitas apa yang kita makan. Misalnya kita makan makanan yang bergizi, makan makanan yang murah meriah juga bisa, asalkan kuantitas dan kualitasnya. Terus yang selanjutnya ada bayi harus dijadwal menyusui tiap 2 jam sekali. Itu mitos atau fakta ibu-ibu? Enggak tahu. Kirang terang deh. Nah, jadi bayi nggak harus disusui tiap 2 jam sekali. Jadi bayi itu mungkin karena apa ya? Jadi sesuai permintaan bayi itu, nggak harus 2 jam sekali. Tapi bisa juga kita menyusui sesuai dengan kalau bayinya nangis atau bayinya gimana bisa susui. Tapi minimal susui selama 1 hari itu 8 kali sehari. Terus yang selanjutnya ini nih. Biasanya ibu-ibu mitos atau fakta kalau kita minum es bayi akan kena pilek. Mitos. Saya minum es terus. Betul. Bayi gak bakal mitos kalau gak bakal pilek kalau kita minum air es. Kenapa? Karena suhu apa makanan dan minuman yang kita makan tuh gak akan berpengaruh pada ASI yang akan kita keluarkan nanti. Nah, selanjutnya gimana sih cara menjaga biar ASI kita tetap lancar dan tetap berkualitas? Nah, yang pertama ada makan 3 kali sehari. Nah, cemilan sehat bisa pilih sumber dari ikan, sayuran lokal, karbohidrat, sayur dan buahnya tercukupi. Karena yang tadi seperti yang saya bilang tadi, yang terpenting apa yang kita makan saat menyusui itu adalah kualitas dan Kuantitas. Terus hindari makanan yang bikin ibu-ibu itu nggak nyaman. Kalau misalkan ibu-ibu mau makan pedas tapi
ibu-ibu gak bakal nyaman nih, keadaan badannya gak bakal nyaman kalau saya makan pedas, kalau saya makan ini. Hindarin, jangan pernah memaksakan. Makan sesuai kebutuhan dan kecukupan ibu-ibu sendiri. Nah, terus yang selanjutnya, tidur cukup dan jangan stres. Karena justru kalau kitanya stres, makanan kita udah bagus, kualitas produksi kita bagus, tapi kita stres. Nah, hal yang tadi itu bakal tetap sia-sia karena kitanya stres. Jadi yang pertama itu umumnya harus happy. Nah, selanjutnya ada tips nih. Yang pertama, susui bayi sesering mungkin minimal 8 kali sehari. Nah, yang selanjutnya jangan takut makan. Misalkan ibu-ibu pengen makan ini boleh, pengen makan itu boleh, asalkan ibu-ibunya tahu kapasitas kesehatan ibunya gimana. Terus ngerasa makan ini aman nih. Jadi kalau ibu ngerasa aman ya tetap makan aja, asal tahu batasan. Dan yang selanjutnya itu tips yang paling penting, harus ada support dari ayah atau suami ibu tersebut ya, bapak-bapak dan serta keluarga dan ibu mertuanya yang pertama harus tetap support momnya. Nah, yang selanjutnya ibu-ibu di sini ada pertanyaan gak tentang satu lagi mitos atau faktanya. Nah, gimana Bud? Saya pada nanya. Boleh. Kan tadi kan kalau makanan kan ngaruh ya ke, Iya. ke asinya gitu. Nah, saya tuh suka minum obat tensi itu teh ngaruh nggak ke rasa asi dede? Nah, ibu-ibu mungkin kalau soal obat itu ada yang berpengaruh atau enggak. Makanya saya bakal ngajak call to action-nya. Kalau misalkan ibu-ibu ragu untuk makan atau minuman obat itu, makanya ibu-ibu bisa segera konsultasi ke bidan ataupun petugas posyandu yang di dekat ibu ya. Nah, jadi mungkin segitu aja dari saya tentang 7 mitos atau fakta makanan untuk ibu menyusui. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.